sehat gitu kan. Dan pastinya juga di sini teman-teman tidak hanya bersama dengan sesama pebisnis nih di sini untuk kita ngobrol di sini, tapi juga di sini kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar dengan tentang topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, lebih spesifik lagi gitu, sebenarnya apa sih yang pengen dipelajari oleh teman-teman semua yang ada di sini? Tulis di kolom komentar ya. Kira-kira ekspektasinya tuh pengen bisa apa gitu? Pengen belajar apa gitu? Ada nggak di sini? Pengen belajar apa gitu? Pengen belajar CPNS, pengen dibantu sampai running. Oke, mantap. Kasade ya, Kasade pengen belajar CPAS. Gila sih ngomongnya CPAS, CPAS gitu kan. Jadi mana yang lebih enak aja lah buat teman-teman semuanya. High level ROAS. Oke. Bus iklan tanpa boncos. Waduh, agak susah tapi ya boleh. Pengen belajar strategi kampanyenya, mantap. Boleh, nanti kita akan kupas tuntas gitu kan dari A sampai dengan Z tentang strategi tingkatkan omset dengan collaborative ads atau CPAS dari Shopee. Mulai dari step awal nih kita beriklan dengan CPAS itu gimana. Terus kemudian kita akan melanjutkan ke memilih objektif pilihan katalog serta set audience dan best practice dalam menentukan sales bareng suhunya. Nah, siapa sih suhunya? Ya, yang udah ada di posternya yang teman-teman lihat ya pastinya. Ada Mas Dani Ruhiat, yang biasa dipanggil dengan Mas Jun, yang akan sharing banyak insight dan juga materi yang pastinya daging semua dan yang patut disimak oleh teman-teman semuanya kalau pengen lebih optimal dalam jualan tentunya dalam menggunakan collaborative X itu tadi. Nah, sebelum itu, pastinya juga saya ucapkan terima kasih nih untuk teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, yang udah meluangkan waktunya, yang dengan sungguh-sungguh pengen belajar gitu kan. Karena materi ini nanti akan dibuat dalam 2 sesi. Jadi tadi yang udah dijelaskan juga ya bahwa kalau misalnya join di hari ini nanti akan secara otomatis akan bisa terdaftar di sesi yang kedua. Tapi kalau misalnya hari ini ketinggalan nanti kita bisa lihat rekamannya, ya kan? Bisa lihat rekamannya, tinggal nanti kita lanjut ke yang sesi kedua. Jadi nanti rekamannya silahkan diikuti gitu. Nah, kalau boleh nih, aku mau cek-cek dulu biar nanti tinggal sampaikan materi secara lancar gitu kan ya, Mas Dani. Boleh open cam sama open mic dulu? Mau say hi dulu? Oke, terima kasih Mas Bondan Oke, udah siap untuk ya semuanya ya. kesempatannya. Siap, siap, siap. Oke, mungkin bisa di-mute dulu karena ini mau bridging dulu ya sebelum kita ke materinya Mas Dani atau Mas Jun ya di sini ya. Pasti udah pada nggak sabar juga. Jadi kita akan mulai 1 menit lagi. Nanti kita akan start di jam 7 lebih 5 menit. Jadi pastinya juga perlu diinfokan bahwa teman-teman ini teman-teman Everpro yang ada di sini gitu kan yang baru baru join gitu kan tadi kayaknya kan mau kenalan di awal kayaknya kok masih dikit. Nah, sekarang udah mulai banyak yang join, jadi salam kenal. Saya Bondan yang akan menemani teman-teman sampai nanti acara selesai, bisa 1,5 atau 2 jam tergantung nanti kita diskusinya akan sejauh mana dan sepanjang apa gitu kan. Nah, hari ini di malam ini kita akan belajar bareng-bareng tentang kiat cerdas beriklan di marketplace dengan Meta, ya kan? Mulai dari yang tadi sudah dijelaskan, step awal beriklan, cara membeli objektif, sampai dengan kita menentukan salesnya itu sendiri, gitu. Nah, sebelum kita mulai nih, bagi teman-teman yang ketinggalan webinar Everpro sebelumnya, ini perlu aku infoin juga, karena ini penting juga ya buat teman-teman, bisa cek langsung di websitenya Everpro, yang udah di-share sama teman-teman adminnya kayak di sini, dari tim Everpro. Tolong di-share ya untuk linknya dari everpro.id/event. Nanti bisa dicek di situ semuanya, karena di sana teman-teman bisa memperluas ilmu bisnis online, mulai dari copywriting, digital marketing, sampai dengan problem solving ya. Jadi bareng pemateri suhu-suhu yang udah kita pilih, yang secara gratis bisa teman-teman ikuti. Jadi langsung diklik aja linknya tanpa perlu berlama-lama lagi, tanpa perlu berbasa-basi lagi, teman-teman akan bisa langsung. Dan nanti kita juga akan buka sesi Q&A, nanti mekanismenya akan di-share juga linknya. Jadi silakan nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, nanti langsung diklik aja linknya dan masukkan pertanyaan di sana sampai nanti kita akan membuka sesi Q&A-nya itu sendiri. Nah, terlambat 1 menit dari yang dijanjikan, ya kan? Nah, jadi ini akan kita mulai aja sesinya dari Mas Dani, ya kan? Kita mulai sesinya. Yuk bersama-sama kita simak sesi kiat cerdas beriklan di marketplace dengan Meta dan juga Mas Dani. Halo Mas. Oke, halo Mas Bondan. Siap. Terima kasih Nah, Mas.
Oke, jadi sedikit Oke. mengenalkan juga ya buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Kalau Mas Dani ini tuh adalah salah satu business operation specialist di Everpro yang biasanya itu membantu tim Everpro untuk mengoptimalkan para klien gitu. Jadi selain itu dari Betul. Mas Dani ini, beliau ini juga seorang digital marketer yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun. Berarti udah masuk SMP ya, lebih dari 6 tahun ya. Jadi baik di dunia online maupun offline, dan pastinya kan buat teman-teman kan dengan pengalamannya Mas Dani di bidang ini pastinya juga ingin menggali lebih dalam lagi ilmunya, dikorek-korek. Jadi jangan lupa untuk terus kalau misalnya ada pertanyaan langsung ditanyakan aja melalui link yang sudah disediakan ya. Jadi pertanyaannya bisa dikirim melalui Slido yang linknya juga akan dikirim oleh tim Everpro di kolom komentar. Nanti langsung ke sana aja. Oke, kayaknya udah nambah 1 menit lagi nih Mas Dani. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Silahkan untuk Mas Dani mengisi materi kita pada malam hari ini. Silahkan. Siap. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Tadi udah diperkenalin dulu dari Mas Bondan. Oke, di sini saya akan mengisi tentang, kita bahas tuntas tentang CPAS. Apa sih dari materi CPAS? Oke, aku izin share screen dulu ya untuk bahas materinya. Oke. Oke, mau tunggu sebentar. Oke, screen-nya udah muncul belum ya? Belum. Udah Mas, tapi kepotong. Oke, oke, oke. Ya, Kurang full. kurang full, masih kurang full. Kurang zoom out malah, terlalu zoom in. Iya, Oke, oke, sebentar. terlalu gede. Ini pasti ilmunya gede ini dari Mas Dani ini, makanya tampilannya jadi ikutan gede gitu kan. Oke, Oke, tunggu ya. bisa Oke, aja. ini nih, udah muncul sekarang. Bentar, wait. Oke, Mana, masih terlalu zoom in, Mas. Dikit sih, tapi. Dari teman-teman semuanya yang udah join, apakah layarnya enak disaksikan atau Udah gimana? pas sih, Mungkin boleh udah udah pas. ya, udah pas Iya. ya. Oke. Ah, Oke, ayam rica, ayam ungkep, cakep. Lanjut ya, Mas Dani. udah pas ya. Oke mas, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih untuk cara raih omset melimpah dengan kolaborasi app tersebut. Nah, jadi di sini tuh teman-teman udah pada punya toko mungkin ya dari Shopee-nya. Jadi kita bagaimana sih untuk berkolaborasi dengan Shopee dan Meta tersebut. Jadi untuk materi yang kita bahas dari mulai panduan beriklan dengan CPAS, untuk yang kedua langkah memilih objektif pilihan katalog, dan ketiga teknik menentukan audiens dan praktek terbaik dalam menentukan sales. Nah, untuk sesi yang kedua kita akan bahas nih untuk cara mengakses laporan iklan di CPAS serta panduan pemasangan UTM pada iklan di CPAS tersebut. Oke, kita langsung aja ke materi yang awal. Nah, di sini tuh mungkin yang pada udah tahu mungkin ya dari apa sih artinya CPAS, terutama yang kenapa sih harus CPAS gitu kan. Nah, jadi di sini tuh antara kolaborasi Facebook Meta dan Shopee. Sebelumnya sih banyak gitu kan dari mulai marketplace itu dari mulai Tokopedia, Lazada, gitu kan bisa dihubungkan dengan si Meta tersebut.
Tetapi yang kita akan bahas adalah dari mulai Shopee dulu ya teman-teman. Jadi untuk yang Shopee CPS tersebut itu meningkatkan penjualan produk lebih dari apa yang kita prediksikan. Karena untuk katalog tersebut sudah kita buat masing-masing per produk. Nah, dari sini apa saja sih keuntungan dari CPS? Jadi untuk keuntungannya itu mulai bisa ngecek nih mulai dari CPR yang rendah misalnya. Terus sama benar-benar produk itu kita bisa ketahuan nih winning atau enggak. Kayak gitu ya. Oke. Nah, untuk yang pertama, user harus mempunyai akun Shopee. Itu lebih harus utama ya. Jadi, user di sini tuh harus mempunyai akun Shopee. Akun Shopee yang benar-benar udah ada produknya. Satu itu. Yang kedua, dari mulai katalog produk atau ada penjualan. Kalau misalnya nggak ada penjualan, kita masih bisa dioptimasi juga nih dari Everpro. Oke, kita langsung bahas untuk yang keduanya. User harus mempunyai akun Business Manager Meta untuk menerima undangan katalog dari Shopee. Kenapa harus punya akun Meta? Karena ketika kita buat mulai beriklan dengan Meta, itu kan harus dengan akun iklan yang benar-benar baru akun iklan tersebut ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya kita akan bahas setelah langsung ke yang ketiga nih, memilih objektif katalog sales dan conversion. Jadi kita akan memilih nih objektif katalog sales itu kayak gimana yang bagus tuh gitu kan. Dari mulai yang konversi, awareness maupun traffic. Nah, jadi untuk yang tahap selanjutnya kita langsung membuat iklan kolaborasi ads Shopee. Untuk terakhir kita akan mengakses laporan iklan dan memasang UTM tersebut. Tolong untuk misi. Nah, di sini kita akan dari awal kita bahas ya, brand perlu mengisi form dan screenshot to akses ke Shopee. Kita langsung bagaimana sih cara isi form tersebut. Nah, di sini udah ada tersedia nih form tersebut, langsung kita daftar ke tim Shopee-nya atau tim AM-nya. Jadi di sini kita akan masukkan email dari masing-masing teman tersebut yang udah daftar ke Shopee-nya. Jadi daftarnya itu lewat email yang daftar di Shopee. Masukin email tersebut di sini. Lalu brand apa ya yang dimasukin? Misalnya dari brand fashion, makanan, maupun apapun itu ya, solutif biasanya sih. Nah, di sini kita teman-teman bisa tinggal paste aja. Untuk Shopee, ini pun link dari toko tersebut. Misalnya toko teman-teman itu apa, kita buka profilnya, langsung copy-in aja nih di sini. Oke, selanjutnya, jadi how did find out about Shopee CPAS? Jadi kalian tahu dari mana nih Shopee CPAS itu? Kalau misalnya dari marketing solution RM, relationship management, atau kampus Shopee, kalian bisa satu nih dari pilihan ini. Kalau misalnya dari webinar, kebetulan kan kalian dari hasil dari webinar sekarang ya. Jadi dari kita webinar aja langsung, kita langsung aja ke pengisian aja biar teman-teman pada langsung paham sih. Misalnya brand name-nya official, kita isi. Untuk Shopee-nya, contoh ini ya, kita buat contoh aja dari teman-teman. Misalnya baju murah, nama tokonya. Berkreasi berikutnya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih, tahap kedua. Have you ever and familiar service with order marketplace on e-commerce before? Apa kalian pernah menggunakan e-commerce sebelumnya? Kalau misalnya isi udah atau belum, tinggal isi aja di sini. Belum. Apabila sudah, kalian harus isi biasanya dari mulai CPS, Google, atau TikTok. Oke, misalnya dari CPS nih. Apabila sudah, marketplace apa yang harus yang dijalani, misalnya marketplace di e-commerce tersebut. Misalnya kalian punya Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan Lazada, kayak gitu ya. Nah, langsung di sini kita isi aja.
campaign apa yang kamu ingin objektifkan misalnya. Kita langsung checklist aja di sini semuanya, dari mulai yang tadi kita bahas dari awal, awareness, ready, dan confession sellers. Oke, teman-teman, kita di sini bisa langsung aja list informasi your collaborative ads account. Jadi kita masuk ke add akun yang tadi harus punya business manager tersebut, akun Facebook. Nah, misalnya kalau misalnya nggak punya gimana nih? Kalau misalnya nggak punya, kita langsung ke pengertian tentang business manager. Bentar, jaringan. Oke, jadi apa fungsi Facebook Business Manager tersebut? Jadi fungsinya yang tadi udah dijelasin, kita harus mempunyai Facebook page atau yang disebut fanpage, Instagram profile, ad account, pixel, admin, employee, dan audience tersebut. Nah, jadi sebelum kita langsung melanjutkan ke langsung iklan si CPAS, kita harus punya dulu nih business manajernya teman-teman, atau akun profile Facebook-nya. Nah, ketika kalian udah masuk ke akun profile, langsung kita buka link aja di businessfacebook.com. Kalau misalnya teman-teman belum punya nih business manager tersebut. Oke, langsung kita selanjutnya, ketika udah nambahin bisnis tersebut, nambahin nih nama bisnisnya apa. Terus nama lengkap itu sesuai sama nama email yang terdaftar di Facebook. Kayak gitu ya. Untuk step 3-nya, langsung di ini lebih ke pembuatan ya. Pembuatan di si business manajernya kayaknya. Business manajernya langsung masukin sesuai yang kalian tempati. Misalnya di country-nya di mana, di Indonesia, alamat lengkap, untuk tahun city-nya itu diisi di kota masing-masing, langsung diisi website. Kalau misalnya nggak punya website, kita bisa langsung aja di submit, kita lewatin aja ya. Nah, kita harus aktifin juga nih two-factor authentication. Nah, di sini sih kebanyakan masalah dari para pengguna Facebook tersebut. Ketika tuh 2FA yang diaktifin itu, kalian kalau punya itu bisa disalin nih di Google Play atau di Play Store, App Store. Disalin Google Authenticator. Jadi kita bisa di barcode maupun ada kodenya nanti dikasih sama Facebook. Itu jangan sampai kehapus, kalau bisa di screenshot. Oke, di sini bisnis infonya langsung diaktifin. Yang satu di bisnis info, yang keduanya itu di everyone, kita sendiri. Langsung di security-nya, backup admin, security-nya kita harus benar-benar lebih benar-benar security ya. Jadi biar nggak kehack sih intinya kayak gitu. Yang ketiga, email address dari teman-teman di sini masukin aja. Jadi biar lebih ke verifikasi kayak gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang belum punya fanpage, kita bisa buat langsung nih di business manager tersebut. Di sini ada pilihannya nih, tampilan di business manager tersebut ada page, kita langsung ke create new page, atau yang udah ada fanpage tersebut, kita langsung tambahin aja nih add page. Nah, kalau misalnya udah ada punya fanpage, kita tambahin nih di sini link fanpage tersebut. Kayak gitu, langsung ditambahin, langsung di add page. Nanti muncul nih untuk fanpage tersebutnya tuh dari business manager. Selanjutnya, Instagram akunnya kita langsung masukin juga nih teman-teman ke business manager tersebut. Bagaimana caranya? Di sini udah ada tampilannya, Instagram account. Jadi dikoneksiin untuk Instagramnya ke business manajemen, business setting tersebut. Oke, untuk selanjutnya, nah
ini yang disebut create account. Jadi teman-teman di sini udah buat fanpage tadi kan, sama buat Instagram. Lalu untuk selanjutnya kita buat akun iklannya. Jadi untuk yang akun iklan di CPAS tersebut itu harus benar-benar akun iklan yang baru. Jangan yang pernah iklan kayak gitu ya. Jadi fresh iklan akun iklannya itu. Kita tinggal diisi di sini nama iklannya, nama akunnya apa, misalnya baju CPAS. Kayak gitu contohnya. Langsung next tersebut udah diisi, di sini langsung ke My Business, ada pilihannya, langsung create, dan ditambahin nih untuk akun tersebut. Kita di manage akun aja langsung ya, jadi biar kita yang manage sendiri, kayak gitu. Dan kita assign, kalau misalnya bingung nih kalian untuk paymentnya kayak gimana mas, untuk paymentnya kita bisa juga nih, kalau teman-teman di sini yang udah daftar dari Everflow akun whitelist, bisa juga langsung aja ke Everflow. Jadi kalian nggak usah bingung nih dari mulai payment atau kayak gimana, lebih aman kayaknya ya. Oke, kalau biasanya kalau lebih ke personal itu kita pakai kartu kredit Genius, Visa, maupun bisa langsung kartu kredit biasa aja, Mastercard yang biasa BCA maupun Mandiri, transfer bank kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita punya Visa atau Genius, kita langsung masukin aja nih untuk detailsnya, kita masukin ke payment tersebut. Setelah selanjutnya kita langsung di edit untuk halaman Business Manager yang udah kita buat tadi, teman-teman. Ini untuk tampilan bisnis suite-nya ya. Ya, kalian udah nanti buat langsung si Business Manager dari Meta tersebut. Oke, nah di sini jadi kita udah mengkoneksikan antara fanpage dan Instagram. Jadi teman-teman di sini kita bisa langsung buka langsung nih untuk si Meta tersebut. Bagaimana caranya biar semuanya bisa kebuka, nggak harus open link ke Facebook, fanpage, maupun ke Instagram. Jadi di sini kita bisa langsung aja ke Business Suite, semuanya udah tersedia. Dari mulai Instagram Direct, Messenger, All Message. Jadi di sini tuh udah kita tinggal ngebalesin dari satu aja, dari Meta Business Suite. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Oh, udah kayak gitu. Kita mulai isi yang tadi user ID, yang BM ID ya. Kita kasih contoh aja, misalnya contohnya dari mulai yang, nah di sini yang tadi autentikasi 2 faktor. Jadi kalian bisa, ini jangan sampai kehapus ya teman-teman, soalnya kalau misalnya kehapus itu lumayan lama juga waktunya untuk menunggu balik lagi. Kita simpan aja di beberapa device gadget kalian. Jadi biar lebih safety juga. Oke, di sini kita langsung cek aja, misalnya di akun iklan yang udah ada dari akun baru ya, teman-teman. Akun baru, misalnya CPAS, tes. Nah, di sini tinggal kalian copyin aja di sini untuk user ID-nya yang tadi diminta dari si CPAS tersebut. Tinggal isi di sini user ID-nya, copy paste aja, langsung ke BM ID-nya. BM ID-nya di mana nih? Kita langsung cek ke info bisnis. Langsung kita, nah di sini untuk BM ID ya teman-teman, ID pengelola bisnis. Kita copy, langsung paste di sini. Nah, untuk list informasi your agency name, kita bisa juga dikosongin aja ya. Langsung tinggal dikirim aja langsung.
Nah, jadi ketika kita udah daftar nih dari teman-teman tersebut, untuk ada kategori katalog di meta tersebut harus melalui request kolaboratif kreatif Shopee request form-nya nih ke pihak Shopee, kayak gitu ya. Oke, untuk tahap awal udah, kita langsung ke tahap selanjutnya. Langkah-langkah menerima katalog Shopee. Nah, di sini kita langsung cek gimana sih langkah-langkah untuk menerima katalog Shopee tersebut. Dikerjain, terus udah di approve misalnya dari tim Shopee-nya, langsung bagaimana kita tahunya nih katalog kita itu udah terima di pihak Shopee-nya untuk koneksiin ke Meta. Kita langsung cek di sini. Oke, bentar dulu ya. Mas Bondan, tolong untuk yang coret-coretnya. Maaf. Nah, jadi untuk udah di-approve nih, kita contohnya sama pihak Shopee. Langsung kita cek aja nih di business setting-nya, langsung ke bagian request. Kita dicek bagian request-nya, kalau misalnya udah ada, di sini tinggal di-approve. Langsung untuk selanjutnya kita ke tahap yang I accept untuk menyetujui persyaratan kolaboratif apps CPAS tersebut. Langsung di I accept, terima. Nah, di sini untuk set people-nya kita dimasukin dulu ya. Akun mana nih yang mau diiklanin dari CPAS tersebut. Dari akun iklan tadi yang kita buat dari awal yang benar-benar bersih akun iklannya, belum pernah diiklanin. Kayak gitu. Ngebiar people, di sini ada create ads, manage katalog, kita langsung checklist dua-duanya, langsung di assign. Oke, langsung ke tahap selanjutnya, kita bisa yang selected akun, yang tadi CPS test, kita langsung dinyalain ini untuk share view, access with Shopee business account. Langsung next. Nah, sudah di next. Tadi yang tahap selanjutnya kita di assign, langsung di sini ya. Nanti kalian teman-teman bisa dibuka di collaboration center, partner, langsung lebih tepatnya di aset. Jadi untuk si BM Shopee-nya itu bisa di-share juga nih. Kita share juga ke mereka. Dengan cara, ini udah ada yang di step sebelumnya. Kita masukin BM ID Shopee di akun kita. Contohnya kita di partner, langsung ke tetapkan partner. Kita masukin nih BM ID-nya, lalu hanya di checklist yang lihat kinerja atau view perform. Selanjutnya, oke, bisa ditambahkan dari sini, tinggal tunggu aja dari pihak Shopee-nya untuk di ACC. Kayak gitu. Oke, kita tahap selanjutnya memilih objektif katalog sales conversion. Jadi gimana sih untuk memilih langkah objektif katalog sales dan conversion tersebut itu? Nah, jadi ini sangat penting ya teman-teman, karena membuat set produk, apakah itu hanya item yang dipilih untuk diiklankan atau semua produk agar dapat menjalankan iklan kolaboratif.
Nah, di sini tuh ada beberapa metrik, katalog sales Shopee dan conversion meta. Jadi perbedaannya apa sih? Untuk dari mulai metrik, produk yang diiklankan mengiklankan katalog produk secara dinamis di level stock produk atau set. Kalau misalnya conversion meta, itu mengiklankan produknya secara yang spesifik. Untuk URL hanya memerlukan URL toko. Jadi ketika orang langsung melihat toko kita di fanpage yang tadi Facebook maupun di Instagram, langsung masuk ke toko kita. Kayak gitu. Kalau misalnya conversion meta, di sini ada memerlukan URL toko produk spesifik yang akan diiklankan. Misalnya kita perlu landing page nih untuk di meta, biar orang itu bisa ngecek gitu kan produknya. Nah, jadi untuk landing page-nya itu, kita audiens diarahkan langsung ke halaman produk yang dinamis. Yang kedua, audiens dapat diarahkan ke aplikasi apabila telah memiliki aplikasi Shopee. Dan redirect ke web Play Store apabila belum memiliki aplikasi Shopee. Jadi nanti ada pilihannya nih teman-teman, bisa langsung ke aplikasi Shopee ataupun ngedirect nih langsung ke website kayak gitu ya. Untuk conversion metanya dapat mengarahkan audiens ke landing page yang spesifik tidak dinamis ke aplikasi atau web salah satu kayak gitu. Nah, untuk gambar produk, untuk dapat menggunakan gambar produk yang berbeda dari toko Shopee. Jadi perbedaannya tuh untuk katalog sales yang Shopee itu gambar produk mengikuti gambar yang terdapat di toko Shopee. Jadi ketika user melihat iklan kita tuh mereka bisa cek nih, oh ini berarti terpercaya, teras gitu kan. Untuk toko Shopee-nya udah ada, jadi kita muncul, kita sering lewat mungkin ya dari teman-teman tersebut, dari mulai Instagram maupun di Facebook. Jadi kalau misalnya iklan tersebut lewat, kayak misalnya tampilan Shopee, berarti mereka lagi iklanin produk CPA, iklan CPAS. Maaf. Kalau misalnya professional meta, dapat menggunakan gambar produk yang berbeda dari toko Shopee. Jadi itu lebih ke spesifik ya, kalau misalnya iklan meta gitu kan. Jadi untuk iklan produk, terus lebih ke video, Shopee juga bisa nanti untuk video. Untuk audiensnya nih, target audiens menggunakan audiens dari Facebook kalau di katalog Shopee, dan dapat menggunakan katalog audiens dengan rentang waktu yang dapat diatur 180 hari. CO retargeting orang-orang yang pernah edukat selama 180 hari ke belakang. Tapi ini kalau misalnya udah ngumpulin audiensnya, iklannya udah lama ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman masih yang baru iklan atau kayak gimana, aku sih saranin biasanya di 14 hari maupun di 7 hari. Kayak gitu. Nah, kalau untuk conversion meta, di sini tidak dapat menggunakan katalog audiens. Hanya dapat menggunakan demografi, interest, dan custom audience milik seller Shopee. Kayak gitu untuk audiensnya. Untuk optimasi, kalian bisa dapat memilih berbagai aplikasi event seperti Forecast, ATC, dan View Content. Jadi untuk dioptimasi katalog sales tersebut hanya 3 teman-teman ya. Kalau dimetakan ada berapa, ada 6, 7 kayak banyak. Jadi di sini dapat memilih, kalau conversion meta dapat memilih berbagai aplikasi event, conversion, event seperti Forecast, ATC, dan View Content. Oke, untuk tahap selanjutnya, teknik menentukan audiens dan praktik dalam menentukan sales. Nah, jadi kita harus milih dulu nih audiens dan katalog sales objektifnya kayak gimana. Untuk metrik definisi, ke prospecting broad misalnya. Untuk broad targeting, kita lihat dari mulai gender, age, dan interestnya tersebut. Cocok digunakan untuk mengumpulkan audiens pool yang lebih luas. Kalau broad ya teman-teman. Kalau misalnya di targeting, menargetkan orang-orang yang pernah view Educard atau ATC produk Anda dalam periode yang dipilih. Untuk cross-selling, itu bisa menargetkan orang-orang yang pernah membeli produk Anda dalam periode yang dipilih juga. Upselling,
mempromosikan produk set dengan harga yang lebih tinggi ke orang-orang yang pernah membeli produk lain harganya yang lebih rendah. Kayak gitu. Untuk targetingnya, untuk targeting mulai broad, itu dari contohnya dari gender, all, kita harus broad. Ada dulu mungkin. Untuk mulai broad, kita harus gendernya di all aja semua. Usia 21 sampai 45 nih. Kalau untuk prospek secara broad kayak gitu. Dan misalnya retargeting, kita langsung ke hampir sama kayak broad, cuman audiensnya dipilih nih. Yang kayak gimana? Yang view, ATC, buy not purchase in less 180 hari. Itu bisa dipilih nanti. Untuk pilihannya, contohnya ada di bawah ini ya. Jadi ketika kita memilih untuk informasi Shopee Business Account, saya bisa pilih nih orang-orang yang bisa yang ATC yang misalnya langsung masuk ke keranjang tapi nggak belanja, itu bakal terus tayang iklannya gitu kan. Untuk tahap yang cross selling, untuk gender juga kita langsung di all aja nih. Soalnya biar cari nemu nih orang-orang yang benar-benar pernah beli atau misalnya beli produk kita gitu kan. Sama 120 hari cara testing. Biar tahu ketika produk itu dan konten itu winning kayak gitu sih. Untuk upselling kita bisa di untuk upselling. Jadi di sini untuk audiens promosinya price-nya di lebih dari atau kurang 200.000 produk set to people view ATC product from our product. Jadi kita bisa cek nih untuk all produknya tersebut kayak gimana. Jadi all produk tersebut tuh semua katalog kita bisa diiklanin kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja jenis audiens katalog sales objective. Yang tadi udah kita jelasin, prospecting audiensnya kayak gimana sih. Nah, jadi untuk create new audience, kita bisa pilih nih. Kita bisa mencari prospective customer, even the interaksi yang udah pernah interaksi dengan bisnis. Kayak gitu. Tampilannya kan seperti ini, nanti langsung lokasi bisa kalian pilih dari mulai masing-masing. Targetingnya dari mulai umur 21 sampai 45. Gendernya kita bisa targeting dari mulai all, woman, maupun men. Nah, ini untuk si targeting, cross-selling, upselling, audience. Jadi untuk create-nya audience, kita bisa langsung nih yang tadi pilihannya yang use info from Shopee Business Account, Pixel, or aplikasi to create retargeting audience. Jadi bisa ada pilihannya di sini ya, ada retargeting, upselling, dan cross-selling. Kalian bisa milih nih, kalau misalnya mau retargeting, kita bisa view yang tadi, jadi orang-orang yang nambahin ke keranjang tapi nggak belanja, kayak gitu. Dengan berapa hari. Kalau dari awal sih biasanya aku dari 14 hari ya. Kalau 180 hari itu masih belum mau sih, kayak gitu ya. Nah, untuk yang ke yang yang B itu educate by not purchase. Jadi ini bisa upsell dua produk langsung gitu kan. Upsell produk dan educate bisa dipilih nih. Jadi orang-orang yang berapa hari nggak belanja maupun yang 14 hari bisa pilih sama teman-teman langsung di dua gitu kan. Cross-sell produk. Jadi untuk cross-selling produk itu ada beberapa yang benar-benar kita targeting ke orang tersebut. Biasanya sih aku kalau cross-selling ke dua katalog ya, untuk 14 hari. Nah ini. Oke, untuk yang membuat set produk dari katalog manager, pilihan katalog yang sudah di-share oleh Shopee. Nah, jadi untuk ketika katalog itu udah muncul, kalian bisa pilih create katalog, jangan mengklik create katalog.
tapi katalognya itu udah muncul nih dari si Shopee itu ke Meta gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bisa next. Ini tampilan udah muncul ya untuk katalog manajernya. Nah, kalau membuat set katalog, membuat set produk, teman-teman aku izin minum dulu ya, sebentar. Oke, untuk yang kedua kita langsung ke klik product set. Nah, ini untuk product setnya itu kita bisa pilih nih produk yang mana yang mau kita diiklanin. Ya, teman-teman kan ada juga yang misalnya lagi promo maupun yang orang-orang itu yang banding, misalnya beli satu gratis satu, maupun yang lagi habisin stok kayak gitu sih. Teman-teman di sini bisa langsung aja create product set, apa aja produknya tinggal dipilih. Untuk product setnya seperti apa, langsung aja kita pilih produk yang kalau misalnya all produk itu lebih ke semua produk ya, kayak gitu. Nah, jenis tipe produk kalau misalnya kita membuat set produk, di sini ada kategori produknya itu kayak brand, harga, untuk produk, gender, condition, dan price, kayak gitu. Bisa dipilih nih teman-teman, mau dimunculinnya mau kayak gimana, misalnya untuk produknya ataupun brand tersebut. Itu dari di ceknya tuh sesuai judul. Nah, untuk judul produk tersebut itu harus benar-benar pas juga ya. Kayak misalnya baju baju khusus ibu hamil kayak gitu. Jadi ketika orang-orang yang hamil itu kita mencari kategori yang hamil atau baju hamil muncul nih untuk keterangan produk kita kayak gitu. Untuk price biasanya itu nampilin dari rata-rata harga dari mulai berapa gitu kan. Oke. Pertahankan kumpulan produk Anda sebesar mungkin untuk membantu iklan dinamis berjalan dengan baik. Harus ada minimal 10 SKU per set produk. Oke, kita selanjutnya. Nah, untuk tahap selanjutnya, kita dari halaman setup campaign. Nanti untuk halaman setup campaign, kita langsung dipilih nih ketika masuk ke step yang tampilannya udah di sini sesuai. Tahap selanjutnya kita pilih set produknya. Tadi yang kita buat produk apa aja nih? Kalau misalnya teman-teman di sini namanya produk, langsung aja ke produk yang semuanya, semua produk kayak gitu. Langsung create produknya itu ada 1,6 ribu misalnya contoh ini ya, bahan-bahan pokok. Oke, itu bentar. Oke sih, itu dulu mungkin untuk dari aku ke tahap awal dari CKS. Untuk tahap selanjutnya kita langsung ke praktek next season 2 hari Kamis 7 September teman-teman. Oke, udah Mas Bondan. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan. Oke, nah ini tadi udah ada beberapa pertanyaan nih Mas Dani dan pasti tadi materinya thank you banget ya. Udah Boleh, boleh, di-share, boleh. udah di-share dari Mas Dani semuanya. Semoga juga tadi pada menyimak ya dari teman-teman semua yang join di sini gitu. Nah, tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat, tapi juga mengingatkan kembali buat teman-teman yang mau bertanya, yang tadi mungkin masih kayak dipikir, dicerna, pengennya dengerin dulu gitu kan. Nah, bisa diajukan melalui link Slido ya, Slido yang juga di-share oleh teman-teman Everpro gitu kan di kolom komentar Zoom. Nah, jadi nanti kita kalau misalnya teman-teman udah cek tuh di Slido-nya gitu kan ada beberapa pertanyaan tuh bisa vote tuh karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang dapat vote tertinggi nanti juga akan kita tanyakan. Berarti kan itu emang hal yang menjadi apa ya, pertanyaan atau keresahan nih bagi teman-teman yang join pada malam hari ini gitu. Nah, mungkin bisa kita buka sesi pertanyaannya.
Cuma sebelum kita ke sesi pertanyaan ya, sambil teman-teman ngecek gitu kan, sambil teman-teman update nih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan apa aja yang akan ditanyakan dan akan kita bahas di sesi Q&A nanti. Kita akan ada sesi update dulu nih dari sesi Everpro Updates yang hari ini akan disampaikan kepada Mas Faisal gitu. Nah, jadi Oke. Mas Faisal boleh kita undang dulu. Hai, Mas. Halo Mas Bondan, halo semuanya. Thank you Oke. Oke. udah sempetin untuk invite ke sini ya. Oke, sama-sama. Dan pastinya juga hari ini Mas Faisal akan membawa sesuatu kan ya? Oh, oh, pasti itu. Ada Everflow updates nih terbaru buat Oke. teman-teman. Terbaru paling anget ya dari teman-teman semuanya. Dan nanti kalau misalnya pun juga ada pertanyaan terkait dengan yang disampaikan oleh Mas Faisal, itu terkait Everpro, nanti juga boleh langsung ditanyakan aja. Gitu. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, Mas Faisal, silakan untuk menyampaikan update-nya. Oke, thank you Mas Bondan. Thank you semuanya ya udah hadir di kesempatan kali ini dan thank you juga tadi Mas Dani udah sharing-sharing ya tentang Sipas gitu ya. Tujuannya Sipas tadi kan sebenarnya untuk ngedatengin traffic untuk ke marketplace ya Mas Dani. Kayak gitu tadi sharing-sharing Betul-betul. juga. Nah, sebelum itu kita mau tes ombak dulu deh sambil aku mau coba izin share screen ya. Kira-kira di sini teman-teman untuk brand owner semua ya kayaknya rata-ratanya atau sellers di marketplace kira-kira udah ini pada pada main di marketplace mana aja nih kalau boleh tahu. Ada yang di Shopee kah, ada yang di Tokopedia atau ada yang di Lazada kalau boleh tahu. Boleh di komen nih. Kita pengen tahu dulu nih kira-kira pada prefer di mana sih untuk berjualan di marketplace. Oh, Mas Imam ada di Shopee ya untuk berjualannya. Oke. Oh, ada di Lazada, tim Lazada. Ada Shopee Tokped juga. Nah, biasanya kalau udah ada Shopee, ada Tokped juga gitu ya. Ntar aku coba izin dulu, lihat dulu. Iya, ada lagi? Kira-kira ada yang ini gak mungkin di apa namanya marketplace yang lainnya kayak Blibli dan lain-lain gitu. TikTok mungkin biasanya TikTok yang udah mulai banyak juga nih kayaknya. Wih, udah ada yang banyak banget nih Mas Rudi ya. Shopee, Tokopedia, aku laku. TikTok beli-beli Lazada. Wah, ini ada yang main ternak toko juga gak di sini kalau boleh tahu? Biasanya saat di Shopee tuh jualannya gak hanya satu gitu. Ada yang dua gitu ya kan. Ada yang bikin official shop, ada yang bikin distributor juga gitu kan. Oh, Etsy, mantap. Oke, siap. Nah, makanya di sini aku mau akan share ya Everflow Updates. Gak lama waktunya mungkin gak terlalu lama ya, hanya sekitar 15 menit. Jadi nanti ada ilmu-ilmu yang cukup jarang mungkin didengar di webinar-webinar lain gitu ya. Karena ini berkaitan dengan gimana sih kita mengoptimasi tampilan toko. Di sesi yang pertama kita akan fokus untuk tampilan toko di marketplace gitu ya, terutama di Shopee kaitannya. Kenapa ini penting gitu ya? Tadi kita udah sharing sama Mas Dani tentang gimana aktivasi Sipas, kemudian untuk nanti datengin ke marketplace-nya, terutama Shopee gitu kan. Nah, setelah traffic datang tuh mau diapain sih gitu kan? Trafficnya gitu, yang tentunya juga yang kita maintain kan konversinya gitu kan. Nah, konversi itu gimana cara ningkatinya? Salah satunya adalah gimana membuat suatu produk kita, toko kita tuh jadi menarik gitu. Nah, yang akan kita bahas poin-poin utamanya adalah di mana kita mengoptimasi tampilan toko di marketplace-nya. Ini nanti mungkin akan kita share gitu ya, cara rahasianya seperti apa gitu. Kenapa penting gitu ya terkait untuk optimasi toko itu? Ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah brand awareness, ya kan. Di sini mungkin ada ya yang beberapa brand owner yang saya mau coba bikin official shop untuk salah satu produk beauty gitu kan. Atau saya mau buat official distributor untuk barang-barang untuk kayak misalkan yang ada di dapur deh pokoknya kayak gitu. Nah, tapi gitu kan untuk bisa ngebikin brand awareness ini kan butuh suatu kayak semacam fondasinya gitu ya. Nah, optimasi toko ini bisa jadi fondasi yang bisa dipakai brand owner nanti untuk kedepannya supaya brandnya itu makin dikenal gitu. Kemudian yang kedua itu adalah competitiveness
ya kan? Banyak sekali gitu kan brand owner yang kayak mengeluhkan gitu, yang sekarang tuh dulu masih bisa jualan asal upload gitu kan, ada yang beli gitu kan, tapi sekarang itu pemainnya tuh udah banyak banget gitu di Shopee. Kalau kita search misalkan tas gitu ya, wah itu udah banyak banget gitu kan yang bermunculan di marketplace gitu. Kemudian yang ketiga adalah customer trust gitu ya, adalah kita bagaimana meyakinkan konsumen ya, terutama pelanggan-pelanggan yang baru ya, generasi-generasi yang baru yang main di marketplace supaya dia lebih percaya, oh ini tokonya udah kayaknya official banget nih gitu kan, atau bahkan udah tahu oh ini mah khasnya brand ini gitu kan. Nah, ini yang penting juga gitu. Kemudian yang keempat adalah product awareness gitu. Jadi kita coba mengedukasi kepada konsumen gitu terkait keunggulan atau penggunaan produk kita gitu. Minta minum dong. Oke, kemudian em, yang kelima adalah merchandising dan ads gitu. Nah, sekarang tuh kan gak hanya brand owner tuh gak bisa kayak upload produk terus jualan gitu. Kadang tuh ada beberapa faktor lain di marketplace yang perlu kita boost juga gitu. Salah satunya adalah merchandising dan iklan ini gitu. Nah, eh, gimana caranya biar optimal? Yaitu dengan optimasi toko. Tadi juga Mas Dani sempat share kalau misalkan kita di Shopee misalkan apa namanya ke menggunakan Sipas gitu ya, pasti kan ada nanti dikaitkan sama eh, produknya dulu gitu yang akan di show mungkin di FB atau di Instagramnya gitu. Nah, pada saat kita ngelihat kan pasti sama yang konsumen lihat itu adalah tampilannya gitu kan. Tampilan produknya kayak gimana sih? Gitu, tampilan covernya gimana kalau menarik, ya itu juga akan meningkatkan kepercayaan konsumen untuk bisa ngeklik produk itu. Jadi penting banget ini jadi dasar semua apa namanya toko gitu kan untuk bisa mengoptimasi secara branding maupun produk dia. Gitu. Oke, kita langsung aja mungkin ke gambarannya seperti apa sih sebenarnya optimasi toko yang dimaksud gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalkan ini ada satu case gitu ya. Saya coba ambil contohnya adalah salah satu official shop sama official distributor. Ini kan beda ya. Jadi yang satu official shop itu adalah maksudnya adalah toko resmi yang dia itu punya satu brand yang mau dia bangun. Misalkan brandnya yang ini, yang Torch ini, misalkan dia mau fokus di tas gitu ya, produk tas. Kemudian ada satu brand lagi yang dia tuh jualannya palu gada gitu kan. Di sini juga ada mungkin ya teman-teman ada yang jualan di Palu Gada juga. Jadi kalau kita lihat di sini kayaknya sarung tangan doang deh yang jual gitu kan. Atau di sini hanya tas aja gitu ya. Ternyata kalau kita kasih secara visual gitu ya, ini yang sebelah kanan di after di produk yang sampel sale ini gak hanya produknya sarung tangan aja, tapi ada juga produk mainan, ada juga produk rumah tangga gitu. Nah, di sini tuh kita tampilkan ke audiens bahwa di toko kita tuh gak hanya ngejual sarung tangan gitu, tapi ada produk lain juga. Ada kategori home and living, ada kategori anak gitu. Itu yang kita tampilkan. Nah, kalau yang di kanan ini adalah kita lebih ke menguatkan kalau misalkan ini tuh adalah brand torch gitu. Jadi kita punya keunggulannya A, B, C, D kita tampilin, terus ada promo khusus. Nah, ini juga yang kita kasih suatu value ya dari sisi tampilan tokonya. Jadi ada perbedaan yang ketika orang ngelihat tokonya terus kayak secara experience pasti berbeda kayak gitu. Itu mungkin ya secara gambaran sekilasnya. Nah, terus secara struktur tuh gimana sih sebenarnya tampilan toko kalau kita ngeklik satu toko gitu ya, kayak dari atas sampai ke bawah tuh yang benar tuh kayak gimana gitu. Banyak banget beberapa brand owner yang kayak ya udah di tampilan tokonya tuh kayak upload produk aja gitu, atau misalkan cuman kayak upload rules kalau misalkan ada retur dan lain-lain gitu. Jadi brandingnya itu yang di situ yang masih kurang gitu. Nah, dari beberapa pengalamannya ya klien Everflow gitu ya, semuanya itu adalah ternyata ada strukturnya gitu. Kalau kita mengoptimasi toko dari atas ke bawah gitu, dari mulai welcoming banner, ada new followers banner, ada promotional banner, ada bestseller banner, ada product knowledge, produk kategori, testimonial, sama keunggulan toko. Nah, jadi dari atas ke bawah tuh kayak ngebikin suatu apa ya, landing page aja gitu. Ada story-nya gitu dari atas sampai ke bawah supaya untuk meyakinkan konsumen itu sendiri. Dan komponen banner ini di setiap toko itu bisa berbeda. Kalau Shopee kan biasanya eh, cukup apa ya, fleksibel, ukurannya fleksibel gitu ya. Kita bisa
kreasiin sesuai dengan kemauan kita. Tapi kalau Tokopedia atau Lazada biasanya ada batasannya gitu ya. Hanya beberapa banner aja yang bisa dibikin gitu. Nah, ini ada jadi strukturnya ada pembuka penutup, ada banner promo, ada banner produk gitu. Itu yang eh, kita harus aware gitu bahwa sebenarnya dalam membuat suatu toko itu kita perlu ada story-nya gitu. Oke, nah kita breakdown satu-satu. Misalkan contohnya di welcoming banner, sebenarnya welcoming banner yang ideal itu seperti apa gitu ya. Contohnya ini salah satu brand. Jadi di pertama di atasnya itu ada ucapan dulu selamat datang atau misalkan kalau misalnya dia targetnya apa ya mungkin tariknya lumayan tinggi gitu, maksudnya kayak segmennya lumayan atas, itu mungkin pakai bahasa Inggris juga apa-apa. Nah, terus juga ada nama brand gitu ya, supaya nanti brand kita juga bakal lebih dikenal gitu kan. Kemudian ada menu utamanya nih, kita mau jual apa sih sebenarnya di toko ini gitu kan. Nah, menu utamanya itu harus kita highlights gitu. Kita jualan cireng, kita jualan bakso aci, ada seblak, ada lain-lain gitu. Dan ditunjang dengan foto yang menarik. Nih, welcoming banner tuh jadi hook-nya gitu. Yang paling penting. Jadi kayak kalau bisa sih fotonya itu yang bagus gitu. Nah, ini jadi banner yang utamanya di paling atas gitu. Terus yang kedua ada new followers banner gitu. Ini biasanya di Shopee kan suka ada followers toko ya biasanya. Ketika kita dibuka di handphone gitu kan, misalnya ada followers nih kayak apa namanya untuk orang ngeklik follow-nya terus dia dapat voucher gitu. Nah, ini juga bisa kita apa ya kasih ajakan dengan cara followers banner ini gitu. Kayak misalnya satu toko nih kayak dapatkan promo spesial misalkan dengan cara follow tokonya official store dari Mufid. Nah, ini juga harapannya adalah ketika orang itu customer itu follow toko kita gitu, mereka akan lebih update terhadap promo-promo yang kita bikin gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah ngejaga customer retention gitu. Gimana orang yang membeli yang kemarin tuh bisa beli lagi gitu ke depannya dengan cara new followers banner ini gitu. Ada lagi promotional banner yang lain gitu kan. Contohnya ini ada satu brand, ada dia nampilin dari sisi promo produk, ada bundling, ada free gift gitu ya. Ada juga diskon khusus, ada voucher gitu ya. Biasanya kalau peak season di 88 atau 99 gitu kan. Itu juga kita tampilkan. Dan di bawahnya itu ada voucher-voucher lain juga gitu. Jadi supaya kayak kita udah setting nih voucher, promo dan lain-lain, tapi kita gak tampilin, kita gak kita flexingin gitu ke orang-orang bahwa oh kita tuh ada promo loh gitu. Nah ini yang bisa jadi tambahan insights untuk brand owner bisa meng-highlight promotional banner ini. Terus adalah apalagi misalkan best seller banner gitu ya. Nah best seller banner apa namanya bisa macam-macam jenisnya gitu ya. Contohnya adalah dia tuh bikin dia mau nge-highlight satu hero produknya yaitu produk kayak panci dan teman-temannya gitu ya. Di sini Cyprus Marble Penset misalnya kayak gitu. Jadi satu kategori yang dia highlights gitu. Ada juga bestseller banner yang dia itu nge-highlight 3 SKU atau produk yang paling laris. Jadi yang pertama apa? Misalnya Guri Tote Bag, terus yang kedua Fujisama Travel Bag, terus yang ketiga Takahagi Travel Bag. Jadi ketika orang datang visit, dia tuh tahu kalau oh produk yang dijual di toko ini tuh yang paling laris itu adalah produk ABCD gitu. Jadi dia akan fokus kepoin untuk produk itu gitu dan kita akan ngeboost hero produk atau produk baru yang mau kita launching. Itu juga bisa jadi strateginya gitu. Nah, juga sekarang itu trennya adalah bagaimana kita ngasih product knowledge gitu ya. Produknya udah banyak nih ya, produk minuman, entah itu kosmetik dan lain-lain gitu. Tapi gimana kita ngasih value di sini bahwa eh, apa namanya kalau misalkan ngembeli produk kita gitu, gimana sih cara cara menggunakan produknya gitu kan? Misalnya tutorialnya kasih yang baik yang benar tuh seperti apa penyajiannya. Kemudian kalau di sini dijelasin mengenai manfaat atau fungsi produknya gitu ya. Oh, ternyata gak hanya apa ya, gak hanya produk ini tuh gak hanya untuk sebagai lipstick ya gitu ya. Ternyata ada concealer dan lain-lain. Nah, ini juga yang kita perkenalkan ke audiens tuh seperti ini gitu. Supaya orang tuh lebih aware, lebih paham produk kita gitu ya. Dan lebih meyakinkan oh ternyata produk ini tuh bermanfaat loh gitu.
Dan ini juga kalau apalagi yang jualannya macam-macam, kategorinya macam-macam, jadi bisa dibuat beberapa section untuk kategori bannernya gitu ya. Ada exterior care misalkan untuk yang produk otomotif ya, ada car hygiene dan juga interior care. Jadi apa namanya? Tujuannya adalah ketika orang yang baru visit ke toko kita gitu ya, dengan kita jual banyak produk, mereka gak bingung gitu. Oh, mereka butuhnya untuk produk eksteriornya gitu, bagian mobilnya. Ada yang produk di interiornya gitu. Jadi kita kayak kepajang gitu di sebuah etalase. Nah, ini yang komponen banner yang gak kalah pentingnya. Oke. Nah, yang ini juga nih salah satu tips untuk meyakinkan konsumen adalah testimoni gitu ya. Jadi selain testimoni yang di produk, ya orang kan biasanya kalau ngelihat produk bakal ngelihat testimoninya juga gitu kan. Nah, sayangnya testimoni itu gak selamanya bagus gitu kan. Kalau kita lihat testimoni, ternyata barangnya gak sesuai juga gitu, akhirnya gak jadi beli gitu kan. Nah, ketika orang visit lihat toko, terus nanti ada testimoni banner di situ, kita highlight misalkan dua testimoni terbaik tentang kepuasan konsumen, tentang gimana sih experience mereka pakai produk kita, kualitasnya gimana, pelayanannya gimana. Nah, harapannya adalah orang itu makin yakin, oh saya tuh yakin gitu bisa beli produk ini karena ada testimoninya juga gitu ya. Orang udah ada yang nyobain gitu kan. Nah ini yang penting juga di banner tokonya. Terus yang terakhir sebagai penutup adalah keunggulan tokonya. Jadi soft advantage banner ini adalah bagaimana kita meyakinkan apa namanya konsumen itu bahwa produk kita tuh dirancang untuk apa ya dengan kualitas yang baik gitu ya. Entah itu dari sisi keunggulannya yang ya 100% original, misalnya kuat, awet, ringan atau pelayanan dari tim kita yang cepat, responsif. Ada juga misalkan bonus garansi dan lain-lain. Jadi di akhir tuh kayak oh ternyata toko ini tuh punya suatu komitmen yang bagus gitu dari sisi pelayanan dan produknya gitu. Jadi ini ada story-nya ternyata ya di optimasi toko itu seperti itu. Nah, ini gambarannya. Jadi mungkin dari awal dari atas sampai bawah tuh seperti ini kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat misalkan dari paling atas ini ada welcoming banner, ada promo banner, ada juga banner produknya, ya kan? Ada bestsellernya, kategori banner di sini, lalu ada reviewnya dan keunggulan toko. Jadi senada dari atas sampai ke bawah gitu. Termasuk juga untuk produknya. Nah, ini yang nanti produk kita akan bahas lebih lanjut. Apa aja sih tips-tipsnya gitu ya untuk optimasi produk yang baik itu seperti apa. Gitu. Dan ini biasanya sebagai investment untuk brand owner, gimana sih nanti supaya tokonya itu punya branding yang kuat gitu. Itu yang jadi highlights-nya ya mungkin. Dan apa namanya? Untuk materi tadi sebenarnya adalah kita coba gathering dari beberapa best practice-nya Everflow gitu ya, karena kita juga manage dari beberapa kategori brand, ada beauty herbal, fashion, home and living, F&B, dan lain-lain. Jadi semuanya itu memang ada rumusnya dan ada juga ilmu yang bisa kita dapetin dari beberapa brand yang udah kita manage. Dan harapannya adalah tadi ada SIPAS bantuin traffic, terus optimasi toko, itu jadi saling apa ya berkaitan satu sama lain untuk meningkatkan secara penjualan dan juga efisiensi biaya marketing nantinya. Contohnya dari brand yang di Tokopedia, Shopee, sama Lazada adalah yang kita bantu adalah dari sisi GMV, konversi, dan ROAS. Itu semuanya adalah ada banyak faktor yang bisa kita boost gitu. Salah satunya adalah yang tadi saya share gitu. Nah, itu mungkin share sedikit ya tadi tentang gimana sih tips mengoptimasi toko di marketplace, terutama untuk di Shopee. Harapannya adalah nanti adalah secara indirect ini bisa ngebantu untuk ngebantu meningkatkan CTR-nya, gimana orang ngeklik, orang-orang tertarik gitu ya. Dan secara gak langsung juga ini ngebantu secara tingkat konversi, optimasi iklan yang lebih baik gitu ya, dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman atau brand juga Bapak Ibu yang mau berkonsultasi, silahkan nanti klik di link ini. Mungkin nanti saya share juga di link chatnya, bit.ly/konsultasi Everflow. Jadi apabila punya toko nih, Shopee, Tokopedia, dan Lazada, dan lain-lain, yang mau kita review secara gratis, konsultasi secara gratis, monggo dari Everflow nanti kita akan bantu seperti apa sih aja sih hal-hal yang bisa kita improve di tokonya gitu ya, dari sisi tampilan toko. Dan nanti di sesi kedua,
selain dari Mas Dani juga nanti ada bagaimana tips untuk mengoptimasi tampilan produknya. Itu mungkin sedikit sharingnya dari Everflow Updates di sesi kali ini. Saya kembali lagi mungkin ke Mas Bondan ya, kayak gitu. Oke, thank you Mas Faisal. Nah, tadi semoga ya update-nya tadi yang terupdate itu bisa mencerahkan kebutuhan dari teman-teman maupun juga dari Om Tante semua ya yang salah-salah terutama yang emang tadi udah punya brand sendiri gitu kan agar lebih menarik nih tokonya atau mungkin apa namanya store-nya di setiap marketplace seperti itu spesial lebih spesifik lagi ketika dia yang jualan di Shopee, di Tokped ataupun dimanapun yang pengen meningkatkan transaksi atau meningkatkan konversi seperti itu kan itu juga bisa banget dimanfaatkan. Tapi jangan sedih kalau misalnya tadi penjelasannya terlalu singkat ya 15 menit terlalu banyak hal yang kurang mendetail. Silakan langsung klik di link yang udah di-share ya tadi sama tim Everpro ya untuk dicek di situ konsultasi for free teman-teman bisa cek untuk situasi atau keadaan ya keadaan dari marketplace-nya masing-masing untuk saat ini bisa dianalisis bisa dibantu untuk kemudian mencari solusinya dan bagaimana kemudian marketplace-nya teman-teman itu masing-masing bisa lebih optimal performanya seperti itu. Ya, lanjut kalau begitu. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, ini aku cek dulu ya di kolom komentar ada yang mau ditanyakan nggak? Ada rekamannya nggak nanti? Ada dong, pasti ada. Nanti akan diinfokan lagi ya di akhir ya terkait dengan rekaman kita di hari ini. Nah, lanjut. Kalau begitu kita bisa langsung ke sesi Q&A. Jadi ini kita udah ada pertanyaan yang muncul di layar gitu kan. Yang muncul di layar yang pengen dibacakan. Iya, pengen dibacakan nggak tuh? Oke, yang pertama, ini kita juga salah satu pertanyaan yang mungkin juga banyak ditanyakan oleh teman-teman yang lain ya. Dari Aditya kepada Mas Dani ya ini tentunya. Pertanyaan yang pertama kita langsung masuk aja. Nah, mana yang lebih baik untuk iklan? Menggunakan kreatif sendiri atau kreatif dari katalog Shopee? Pros and cons-nya dari masing-masing jenis kreatif itu apa ya, Kak? Ini kita ngomongin kontennya ya berarti ya. Silakan Mas Dani, dijawab dulu aja. Oke, oke. Paling di pertanyaan ketiga semuanya aja, nanti jawab satu-satu aja, Mas Bondan. Oh gitu, oke oke, Oke, sure oke. sure sure. Oke, itu tadi pertanyaan yang pertama dari Hmm. Mas Adit ya. Lalu yang kedua dari izin nanya, ih ya ampun pakai nama nggak apa-apa loh. Siapa tahu nanti lebih spesifik gitu kan, kalau masih 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 malu-malu pakai anonim gitu. Kenapa ya kita harus menggunakan akun iklan yang baru ketika mau running si pas? Resiko apa yang bakal muncul ketika kita memakai akun iklan yang udah pernah running? Jadi lebih ke resiko ya. Ini kita berbicara soal teknisnya ya. Sebenarnya kita lebih kayak gimana sih gitu. Terus yang ketiga anonimus ya ampun kenapa sih orang-orang di situ kayak malu-malu banget kayak malu bertanya itu setiap di jalan tuh. Oke, itu awalnya ngisi form di mana? Mana form yang harus diisi gitu. Jadi ini kebanyakan dua hal bertanya tentang operation, bertanya tentang teknisnya saat beriklan menggunakan si pas ini dan satu itu bertanya lebih ke sisi kontennya ya, substansinya. Gimana kalau misalnya kita membuat dari sisi kreatif. Oke, kita keep dulu di tiga ini kepada Mas Dani silakan. Oke, Mas Bondan, terima kasih untuk dari awal kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Adit ya, Mas Adit ya. Jadi mana yang lebih baik untuk iklan menggunakan kreatif sendiri atau kreatif dari katalog Shopee? Pro and cons dari masing-masing jenis kreatif apakah? Oke, dari aku kita misalnya mau ngecek produk yang benar-benar winning. Itu bisa cek nih dari mulai tampilan SKU produk. Itu biasanya aku testing dua-duanya langsung. Soalnya itu kan setiap audiens ataupun user bakalan beda-beda. Ada yang suka cek video, ada yang cek image. Nah, ketika dua-duanya langsung diselaraskan, kita langsung testing aja kedua-duanya. Dari katalog Shopee yang direkomendasikan, terus untuk yang kreatif sendiri. Biasanya itu kreatif sendiri yang video. Video mulai dari penggunaan, testimoni, maupun lebih ke penjualan produknya, kayak gitu. Jadi aku rekomendasikan dua-duanya sampai ketemu yang benar-benar winning, bagus. Ketika itu produk yang udah bagus, kita mulai langsung teruskan jalan sampai minimal aku 3 hari untuk testing produk tersebut. Testing kreatif, mohon maaf, testing kreatif ya. Jadi kreatif mana? Tapi kalau sekarang sih aku biasanya pakai video. Orang-orang tuh lebih enak kalau misalnya
langsung melihat video tersebut, video konten misalnya. Kontennya enak nih kayaknya, dari mulai makanan, terus dari fashion, itu diperlihatkan gitu kan, untuk kelebihan-kelebihan fashion itu apa aja sih, misalnya dari baju, bahannya gimana, nyaman, warna, kriteria, kayak gitu. Terus untuk misalnya palu gada itu dari mulai produk solutif. Jadi ketika banyak ya mungkin yang produk-produk impor yang kayak gitu, maupun lebih ke skincare, skincare banyak lah pokoknya. Nah di sana tuh langsung aja orang-orang tuh langsung terkesima gitu. Ketika melihat yang beauty and care, yang skincare, kok orang-orang tuh bisa enak ya gitu. Gara-gara pakai produk ini langsung bagus misalnya. Jadi itu nggak memperlihatkan dari before and after. Soalnya kalau before after masih tetap dilarang ya teman-teman dari Meta. Jadi untuk konten videonya tuh lebih ke langsung afternya. Misalnya ketika orang itu pakai produk tersebut, sesudahnya tuh langsung hasilnya memuaskan. Terus makanan enak. Solusi misalnya yang anti bocor kayak gitu, misalnya chat atau gimana kan lebih ke langsung ya, lebih ke before after. Nah, kalau misalnya before after kecuali itu produk solusi. Untuk produk solutif itu aman, teman-teman. Kalau untuk skin and care itu enggak, masih tetap harus dipantau terus dari metanya kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua saya akan jawab, kenapa kita harus menggunakan akun iklan yang baru ketika mau running CPAS? Resiko apa yang bakal muncul ketika kita memakai akun iklan yang sudah pernah running? Jadi gini untuk resikonya. Ketika kita udah mendaftarkan akun tersebut ke pihak Shopee, itu akan cross check juga nih untuk akun tersebut. Kalau misalnya pakai akun yang udah dipakai, itu nggak bakalan muncul mas untuk nggak bakal muncul ya untuk yang Shopee Ads kolaborasinya. Kenapa? Karena Shopee mengecek dulu nih akun ini tuh udah pernah iklan atau belum. Soalnya biar ke cross check juga kan dari mulai si matrix tersebut, metrik apa aja yang harus disiapin, kan beda kan kalau misalnya iklan yang udah dipakai dari Meta sama matrix yang CPAS kayak gitu. Jadi nggak bakalan muncul untuk si kolaboratif ads tersebut yang ada 3 bagian, dari mulai traffic, awareness, sama conversion kayak gitu. Jadi emang benar-benar harus press. Soalnya pengalaman aku sih ya, aku udah nyobain juga sih kalau misalnya akun iklan yang nggak press, misalnya kan cobain aja nih akun iklan yang udah berjalan, siapa tahu bisa gitu kan. Aku juga pernah nyoba, itu nggak muncul tetap. Nah pas ketika akun iklan aku buat lagi setelah nunggu, biasanya dari balasan dari Shopee itu aku 2 hari atau 3 hari ya dari email, langsung nanti minta pihak Shopee-nya yang screenshot real performance kayak gitu. Untuk masalahnya jadi resikonya nggak bakal muncul nih untuk si iklan kolaboratif ads di pilihan dashboard metanya kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ketiga, itu awalnya ngisi form di mana? Oke, mohon maaf sebelumnya, aku ini dapat form dari pihak Shopee-nya langsung dari RM-nya. Jadi untuk si form itu dikasih sama pihak Shopee sama penjelasannya juga. Jadi setelah kalian misalnya udah penjual udah mulai meningkat, nanti pihak Shopee akan menghubungi, atau mungkin dari salah satu di sini udah pernah dihubungi juga ya, mungkin dari pihak Shopee-nya. Jadi ditawarin kayak gitu sih, kita kasih form yang tadi, nanti kita juga pasti dikonfirmasi, pasti dikirim untuk form tersebut. Untuk konfirmasi dari Meta nunggu berapa lama? Kebanyakan itu ya. Kalau misalnya masih belum di ACC dalam jangka waktu 2 atau 3 hari, di sana ada langsung ke pihak RM-nya untuk mengirimkan email. Itu tersedia di sana kan untuk RM shop itu ada 5 orang. Kita bisa follow up langsung kayak gitu sih. Oke, itu Mas Badan pertanyaan selanjutnya atau Oke. gimana?
nambah lagi. Oke, ini kita masih ada pertanyaan dong, jangan sedih, jangan gundah Boleh, gulana ya, boleh. Mas. Oke, oke. Oke, berarti ini antusiasmenya luar biasa ya dari teman-teman yang udah ada di sini terkait Sipas ini ya, karena pastinya juga banyak yang emang jualan di Shopee terutama ya, sehingga informasi terkait dengan Sipas ini secara operation juga sangat penting buat mereka, karena mungkin beberapa juga baru memulai tapi kayaknya ragu atau mungkin bahkan belum memulai sama sekali, sehingga tadi juga salah satu hal yang aku tangkap ya dari Mas Dani tadi adalah pentingnya kita untuk mencoba gitu. Jadi kita harus mencoba dulu untuk tahu sebenarnya mana yang paling works buat produk-produknya kita atau jualannya kita gitu. Karena setiap orang bisa jadi berbeda ya Mas ya, begitu ya. Mungkin Betul. produknya sama tapi ternyata market yang ketangkep beda. Itu pun treatmentnya juga beda lagi gitu. Sehingga penting bagi teman-teman di sini juga lebih explore lagi sehingga explore tuh kuncinya apa sih? Yang penting kita tahu dasarnya dulu. Kita tahu dasarnya, kita tahu basicnya. Nanti kalau misalnya dalam perjalanannya ada beberapa perubahan, selama kita tahu basicnya, kita menguasai dasarnya, pasti nanti kita bisa adjust gitu. Gitu ya. Betul Mas ini? Betul demikian? Betul, Mas Bondan. Oke, nah ini ada pertanyaan ya, yang ini juga salah satu yang udah dipilih sama teman-teman Effort Pro juga, yang mungkin juga akan bisa membantu teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Jadi pertanyaannya gini, Assalamualaikum, ini adalah pertanyaan yang sudah dirangkum ya, yang dari apa namanya dari chat Zoom-nya ini sendiri gitu. Yang pertama, Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Mau tanya dong, untuk Sipas, kalau akun Shopee baru dan belum ada penjualan gimana ya, Kak? Apakah bagus menggunakan Sipas ini jika belum ada penjualan? Jadi kalau misalnya belum ada penjualan gimana ya? Terus yang kedua, produk yang diiklanin harus udah terjual dulu atau ada ulasannya dulu nggak, Kak? Kurang lebih sama ya, kurang lebih sama. Kurang lebih untuk pemula, untuk yang mereka mungkin baru mulai jualan di Shopee atau mungkin emang belum ada transaksi, sebenarnya Sipas ini works nggak sih gitu? Terus yang ketiga, kenapa nggak pakai tampilan meta yang terbaru sih, Kak? Gitu. Itu ya. Terus yang terakhir, akun Shopee baru apa bisa mengajukan SIPAS? Jadi, oke lah, aku rangkum lagi ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah untuk akun baru dan akun-akun yang belum ada penjualan atau yang penjualannya masih sedikit banget, itu pakai SIPAS tuh disarankan nggak sih? Terus yang kedua adalah kenapa nggak pakai tampilan meta yang terbaru aja gitu? Tadi yang sudah disampaikan tadi selama presentasi gitu. Oke, silakan Mas Denny. Oke, oke. Paling aku izin share screen dulu ya, Mas Bondan. Saya akan jelaskan secara rincinya. Oke. Udah muncul teman-teman ya untuk share screen-nya? Udah muncul, Mas Bondan? Aman? Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan tadi kita akan rangkum langsung ya di sini. Langkah-langkah mendaftar TPS Shopee. Jadi untuk langkah-langkah tersebut itu persyaratannya harus minimum jumlah SKU di toko ada 10. SKU tidak boleh berisi barang palsu maupun tiruan. Kayak gitu. Itu minimal 10 ya teman-teman. Tapi diusahain sebanyak mungkin. Jadi biar enak nih kita buat katalognya tuh. Jadi nggak 10 udah aja gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau misalnya masih lama buat nambahin si katalog tersebut, nama SKU produk, kita bisa pakai untuk big seller ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ambil dari yang toko yang lain si produknya, kalau misalnya produknya barangnya ada kayak gitu sih. Nah, untuk ketentuan akun Facebook Ads, jadi untuk ketentuannya itu brand memastikan bahwa akun bersih tidak memiliki campaign di dalamnya yang tadi dibahas ya Mas Bonan. Jadi emang nggak boleh gitu untuk akun iklan yang udah ada campaign di dalamnya. Yang aku tadi jelasin. Jadi si ad akun tersebut itu dibuat khusus untuk CPS Shopee. Jadi Shopee itu ingin benar-benar khusus iklannya kayak gitu. Nanti ketika di Shopee Mall, nanti teman-teman kalau misalnya udah di sini ya, udah penjualannya udah banyak atau kayak gimana, itu akan muncul juga nih dari tampilan iklan Facebook di seller center-nya kayak gitu. Nah, di sini untuk cara menemukan ID-nya, kita cek untuk Business Manager ID yang tadi kita bahas. Kalau teman-teman yang sudah kelewat, kita langsung izin bahas lagi ya, Mas Bandan. Jadi biar enak kita. Nah, di sini kita menemukan add akun, ID, BM ID. Nah, untuk tampilan yang sekarang tuh seperti ini mungkin ya, teman-teman. Jadi tadi tampilan yang lama, sekarang tampilan yang baru.
Oke, jadi untuk bisnis settingnya kita bisa cek langsung di BMID yang bisnis setting tersebut. Tahap selanjutnya kita bisa cek di Facebook Ads Manager account. Langsung saja di sini buka, teman-teman, langsung ke bisnis setting. Biar langkah cepatnya langsung ke bisnis info. Nah, di sini ada nomor ID yang tadi dibahas. Copyin aja untuk BMID-nya. Nah, untuk yang kedua, kita cek untuk add akun ID. Nah, jadi add akun itu makanya kita harus punya akun yang fresh. Shopee ngedeteksi bahwa akun ini campaign-nya masih fresh maupun kosong. Kayak gitu ya. Kita langsung ajuin untuk add akunnya. Oke, kayak gitu teman-teman. Untuk yang tahap awal, langkah-langkah. Jadi kalau misalnya untuk brand awal, terus tampilannya masih kurang, biar menjual kayak gimana, itu bisa nanti dari tim Everpro, kayak gitu sih. Jadi bisa dioptimasi, mulai dari judul, masih bingung nih judulnya kayak gimana, terus kontennya bagusnya kayak gimana ya pasarnya gitu kan, biar si orang-orang itu menarik sama percaya nih bahwa kita tuh bukan pemalsuan. Soalnya yang jadi khawatir itu dari mulai rating, penilaian produk, itu sih. Ada juga kan kalau misalnya hasilnya ya kalau produknya bagus tapi produknya itu nggak sesuai, nah itu yang jadi khawatir. Jadi teman-teman di sini diusahain buat benar-benar produknya itu sesuai dengan yang difoto kayak gitu sih biar terus melejit penjualannya. Oke, untuk yang tahap ketiga, brand memberikan view akses ke BMID Shopee. Yang tadi kita share akun akun iklan kita ke BMID Shopee, hanya mengirimkan screenshot view akses kayak gitu. Nah, di sini tinggal di share, langsung bisnis ID-nya masukin, langsung ininya di checklist yang tadi lihat performance atau view performance kayak gitu. Untuk BMID-nya ini ya BMID Shopee. Nanti kita share sudah pertemuan kedua. Nah, katalog akan diproses maksimal 14 hari kerja. Nah, di sini tuh maksimal 14 hari kerja karena kalau misalnya teman-teman udah ada yang pengalaman aku nih ya, jadi udah ada penjualan, terus ada penilaian produk dari user, aku biasanya di 2 hari sampai 3 hari itu udah optimasi banget nih si toko Shopee-nya dari mulai tampilan, style produk maupun penjualannya. Kalau misalnya masih belum ada penjualan, kita bisa bantu nih dari mulai gimana caranya biar langsung menjual si produk tersebut kayak gitu, biar ada rating penjualannya jadinya. Nah, jadi Shopee memproses katalog sharing. Jadi nanti diproses maksimal 14 hari kerja. Tadi ada pertanyaan aku sambil lihat-lihat juga sih. Jadi kadang 3 hari, 2 hari masih belum ada jawaban, kita langsung di follow up, tunggu maksimal di 14 hari kerja. Kayak gitu. Kita cek langsung di BMID tersebut, di bagian katalog. Nah, setelah langsung di-ACC oleh bagian pihak Shopee, Shopee akan mengirimkan email konfirmasi apabila katalog sudah berhasil dibagikan. Nanti udah ada konfirmasi dari email Shopee, dari teman-teman di sini tinggal langsung screenshot yang view performance dikirimkan ke bagian pihak email Shopee. Nah, ini contoh email Shopee-nya. Dengan isi dengan CPAS Shopee request, nama brandnya apa, jadi langsung nanti kita follow up langsung. Kayak gitu. Untuk Shopee akan membagikan deadline untuk menjalankan CPAS. Brand dapat memulai menjalankan event CPAS. Kayak gitu. Oke. Ini yang membuat add akun baru. Gimana sih cara membuat add akun baru? Kita sedikit mengulang lagi. Kita buat add akun, langsung create new add akun. Kalau teman-teman di sini masih ada kendala dari bisnis manajernya atau dari akun personalnya, Mas saya masih nggak bisa nih untuk buat nama akun. Itu sih masalah yang biasa yang dihadapi ya. Mas, aku ini ke akun personalnya nggak ada, aku BM-nya nggak ada. Itu bisa kalian langsung hubungi ke admin Everpro. Karena di sini kita akan menyediakan mulai akun whitelist.
Jadi udah disediain nih dari mulai akun, kita bisa share juga DM-nya kayak gimana, kita pandu secara benar-benar langsung bisa kayak gitu sih, bisa share. Nah di sini langsung konfirmasi, add akun, tambahkan langsung di My Business. Nah ini yang disebut di akun ID. Jadi nanti dicek sama pihak Shopee-nya kayak gitu sih. Oke, free promote. Nah ini screenshot seperti ini screenshotnya. Hanya ini aja ya teman-teman, ingat. Takutnya kadang ada yang semuanya di checklist kayak gitu sih. Jadi di cuman yang free performance saja gitu sih. Nah, kalau sebelum ada jawaban langsung aja kirim ke email marketingsolution.id shopee.com. Oke, sip. Oke, gitu aja Mas Benan. Kalau dari aku, monggo ada pertanyaan yang lainnya? Apakah pertanyaan jawaban dari aku cukup atau masih ada yang Oke, kurang? oke. Nah, jadi mungkin boleh di feedback lagi nih yang mau yang tadi menanyakan ini ya, terutama ya terkait dengan mekanisme tadi, operation tadi. Kalau misalnya mau ada yang di follow up, oke. Hubungin kemana Kak untuk akun dibantu Everpro? Ayo, gimana nih? Langsung aja aman ke admin. Oke, cek, cek. Ini kalau di aku agak berhenti-berhenti apa emang sinyalku yang rada-rada ya? Hai, halo, Aman-aman Mas. halo, halo. Untuk teman-teman yang lain boleh dicek nggak ini yang gangguan di aku atau emang dari Mas Dania ya yang putus-putus ya? Tapi kayaknya di aku deh ini sekarang. Dani aman? Halo? Aman. Iya di Aman Mas Bondan. Benan. Halo, halo Bondan. Oke, kita Hai, sambil hai, I'm back. cek-cek. Sorry, 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 sorry. Kayaknya emang aku yang terpental ya, justru aku yang terpental tadi ya terkait dengan pertanyaan terakhir ya caranya untuk kemudian bergabung atau kemudian dapat info dari Everpro untuk dibantu Everpro tadi udah disampaikan juga ya sama Mas Dani ya. Ya, Mas. Oke, aman ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Benan, boleh? Cek, Boleh cek, cek. dilanjut aja Mas Dani. Oke, siap-siap. Aku lanjut aja ya. Oke, kita akan baca ini untuk pertanyaan kan gimana strateginya buat memaksimalkan ROAS. Apakah perlu always on atau misalnya bisa boosting fokus di mega sales day. Nah, ini pertanyaan paling mantep nih. Jadi strategi yang sekarang aku pribadi jalanin juga sih. Jadi untuk memaksimalkan ROAS itu kita mulai dari testing si konten video. Dari misalnya kita contoh produk skincare nih. Produk skincare kita terus, soalnya kan kalau misalnya skincare itu bisa berjalan di beberapa marketplace ya. Misalnya dari mulai TikTok, Tokopedia, maupun di Blibli yang di Blibli sama di Tokopedia, Lazada. Itu kan kalau misalnya di TikTok ada videonya nih, kita bisa ambil video yang TikTok tersebut di Shopee. Soalnya sekarang lagi benar-benar ikutin modelnya TikTok kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya konten yang untuk memaksimalkan ROAS, kita mulai yang di video. Jadi tampilan video dan di bawahnya itu ada 4 produk yang benar-benar kita jual, misalnya yang produk winning atau produk jago, atau misalnya terjualnya banyak. Itu bisa juga nih buat jadi pancingan.
Jadi ketika si konten itu mulai bagus, kita tunggu dulu nih, mulai misalnya aku biasanya 5 hari ya, itu stabil atau enggak. Kalau misalnya mulai stabil, si produk tersebut, kita langsung ke scale up. Untuk formasinya, ini untuk yang ke anonimus ya, berarti dia udah, Mas atau Mbak ini udah pernah jalan, udah sering mungkin untuk jalankan TPAS. Jadi untuk strateginya itu kita langsung 4 hari biarin dulu, udah mulai kecek nih. Kadang 1 hari sekarang bagus, tapi besoknya nggak tahu jelek atau bagus. Kadang aku strateginya hari ini bagus, misalnya besok jelek, kita langsung tahu saja, jangan diterusin. Dia rawasnya itu stabil. Nah, ketika misalnya langsung besoknya kita jalanin, aku cek dulu nih, ini ramenya di jam berapa. Soalnya kan terus mantau iklannya. Biasanya orang-orang tuh dijalanin iklan tuh di jam 2 siang, jam 2 siang sampai malam. Jadi ada 2 step. Dari mulai jam 12 siang, jam 12 malam, dicek dulu untuk testing. Kalau misalnya udah bagus terus, kalau misalnya udah mulai jelek, kita jalanin jam 2 siang sampai malam. Soalnya ketika orang-orang jam 2 siang itu kan ada yang lagi istirahat atau mungkin lagi di luar kantor sampai malam. Nah, jadi bisa ngecek iklan kita kayak gitu. Terus kita langsung scale up dari mulai misalnya iklan kita dari awal 100.000 nih, kita langsung ke 150.000, dikit-dikit dulu, pelan-pelan. Kalau misalnya masih stabil, kita langsung naikin lagi 200.000 untuk keesokan harinya, kayak gitu. Jadi ketika ROAS itu mulai stabil, udah jamin dulu gitu. Ketika pas dia ROAS-nya di spend iklannya di misalnya 400.000 per hari nih, udah biarin dulu. Kalau misalnya hasilnya itu benar-benar legit naik. Soalnya karena kalau misalnya ROAS tersebut udah aman, jangan diedit-edit dulu. Harus benar terus dipantau, scale up. Kalau bisa sambil nunggu untuk nyari ROAS yang stabil lagi, kita posting lagi nih untuk keesokan harinya. Buat kontennya itu misalnya kontennya itu ada 20 ya. Kita buat formasinya di satu campaign, satu ads, dan satu ads. Kayak gitu. Jadi untuk per konten itu kita bisa juga untuk duplikat, kita tinggal ganti duplikatnya yang sesuai yang winning tadi, teman-teman. Winning yang ROAS-nya udah stabil. Berarti strateginya itu kita berhasil nih. Kalau misalnya kita munculin si audiensnya itu udah 14 hari misalnya, ataupun 7 hari, kayak gitu. Jadi di sana tuh bener testingnya tuh bener-bener banyak kan, yang tadi udah edukat tapi belum forecast misalnya. Nah, terus ketika udah duplikat, kita tinggal ganti aja konten tersebut, teman-teman. Ganti konten, misalnya kok bisa juga untuk katalog produknya mau yang mana nih, tinggal ikutin aja. Jadi menyesuaikan. Jadi yang aku pengalaman pribadi, ketika ROAS itu stabil dan diganti kontennya, jadi bisa targeting juga konten yang mana yang bagus nih. Kalau konten yang bagus itu biasanya yang jarang dipublish sih ya, jarang dipublish. Soalnya kan itu di TikTok aja publishnya. Jadi kalau untuk konten TikTok, nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah stabil, biasanya untuk 1 bulan itu alhamdulillah bisa langsung melejit sih dengan spend kecil dan hasil yang mantap. Kalau misalnya fokus di mega sale, nah kalau mega sale itu biasanya dari mulai yang Twin Date, terus Payday, itu kita bisa woro-woroin dari mulai misalnya sekarang musim 9 nih teman-teman, kita woro-woroin dari mulai tanggal 1 sekarang kayak gitu. Jadi promonya tuh apa untuk 99, jadi orang tuh biar terus tampil iklan kita untuk 99. Kadang juga kan ada yang mega sale itu berapa persen sih gitu diskonnya itu. Terus itu dari yang Twin Date. Untuk yang Payday itu biasanya aku mulai di tanggal 20. Soalnya orang-orang ketika tanggal 20 itu udah mulai tricky ya tuh untuk belanja. Jadi nunggu tanggal 25, tanggal 25 udah mulai melejit, sampai tanggal 1 disambung lagi dengan Twin Date. Kayak gitu. Untuk strateginya ya, untuk Mas atau Mbak Anonymous. Oke, untuk selanjutnya dari Kang Adit, lanjut lagi ya ini. Berapa hari waktu yang optimal untuk menargetkan ATC atau view produk dan lain-lain, dan kenapa? Oke, berapa hari?
Untuk waktu yang optimal, biasa pengalaman aku pribadi, di 3 hari sih Mas. Kita cek dulu nih 3 hari ini hasilnya kayak gimana. Puaskah, bagus, atau misalnya kurang memuaskan. Itu bisa dicek dari mulai si metrik tersebut. Harusnya value produknya kurang, ATC-nya kurang, kita bisa ganti langsung nih dengan budget yang benar-benar. Kalau di CPAS aku budgetin di 100.000 sih ya, kayak gitu. Untuk awal biasanya biar ketahuan targetnya. Sampai benar-benar kalau misalnya bagus kita naikin aja di 50.000 sampai ke 500. Kalau misalnya pengen gede langsung bisa juga kalau misalnya kurang puas. Kalau 500 masih bagus, naikin ke 1 juta untuk scale up. Nah, kalau misalnya untuk scale up dari akun baru, biasanya dibatasin sampai 750. Tapi kalau misalnya pakai akun whitelist, Everpro, nggak ada batasannya. Kayak gitu untuk scale up. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, akun Shopee baru, oh ya tadi udah jelasin ya Mas. Akun Shopee non-star, udah lama daftar tapi baru diaktifin lagi buat jualan. Kalau bisa ajuin CPS akun Shopee baru, atau yang non-star udah lama daftar tapi baru diaktifin lagi buat jualan. Oh bisa, bisa. Asal yang tadi ketentuannya harus minimal 10 SKU produk. Kayak gitu. Kalau misalnya tampilannya kurang enak atau SKU produk juga produknya kurang puas, bisa langsung hubungi tadi dari Mas Faisal. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Kang, jika kode UTM sudah ditanam tetapi data di Facebook tapi tidak akurat, masalahnya di mananya ya, Kang? Untuk kode UTM, nanti kita bahas di season kedua ya, teman-teman. Biar benar-benar akurat. Kayak gimana sih caranya akurat? Kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya di akun Shopee baru. Berapa hari waktu yang optimal untuk menargetkan? Udah. Saya menggunakan Pixel Shopee. Kenapa audiensnya tidak ada dan waktu kampanye aktif tidak menjangkau, Kak? Oke, ini pertanyaan harus langsung ke praktek ya. Jadi, saya menggunakan Pixel Shopee. Kenapa audiensnya tidak ada dan waktu kampanye aktif tidak menjangkau? Aktif audiens, waktu kampanye tidak menjangkau. Maksudnya gimana ini? Kurang ini Mas. Ini menggunakan Pixel Shopee, kenapa audiensnya tidak ada? Karena untuk audiensnya kan itu, ini awal atau misalnya udah berjalan. Kalau misalnya awal itu bisa di-set juga kan dari si audiens yang misalnya muncul tahapan berapa hari, dan yang tadi ada tampilan berapa hari sih untuk menampilkan audiens. Kalau misalnya nggak tampil untuk audiensnya, berarti itu belum masuk ke kolaboratif ads. Kayak gitu. Oke, tahap selanjutnya. Untuk pixel forecast yang tertera di dashboard CPAS, apakah akurat dengan toko Shopee-nya, Kak? Itu akurat banget, jadi sesuai. Nggak ada misalnya pembelian di dashboard Shopee 10, tapi kayak di dashboard Meta 10, nah, di Shopee-nya 8. Nggak, itu benar-benar sinkron semuanya. Nggak akan beda sih. Soalnya itu kan udah kedaftarin yang tadi di share BM ID Shopee untuk dihubungin ke akun iklan kita. Jadi si koneksi BM ID Shopee dengan akun iklan kita tuh udah sinkron. Nggak bakalan, misalnya, nggak bakalan beda sih itu. Nggak bakalan akurat. Kecuali kita bisa ngecek nih untuk keakuratannya tuh kadang bedanya di add to cart, kita nggak bisa belum mantau ya kalau misalnya orang-orang yang udah nampilin add to cart tersebut. Cuman itu bisa buat audiens kita nih, orang tersebut udah nambahin keranjangnya misalnya di 7 hari udah banyak nih nambahin keranjang ke toko kita, tapi kenapa belum di forecast aja? Kita bisa boost lagi nih iklannya ke orang-orang tersebut lagi, kayak gitu. Oke. Sip, Mas. Oke. Oke, Mas Bondan. Sudah terjawab Gimana, Mas? banyak pertanyaan ya. Sudah dari sini tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Tadi punten banget ya. Kadang memang segala sesuatu kan manusia berencana. Tapi sinyal internet yang menentukan ya. Betul.
Oke, tapi sekarang udah balik semuanya. Thank you banget. Tadi Mas Dani udah menjawab pertanyaan yang sebaiknya memang ditanyakan di sesi yang kedua. Jadi jangan sampai ketinggalan buat teman-teman semuanya untuk mengikuti sesi yang kedua, karena itu merupakan tindak lanjut ya, versi lebih deep lagi dengan apa yang kita bahas di hari ini. Dan tentunya ini tadi juga masih banyak nih yang masuk ya, yang masuk ke aku terkait dengan Kak masih bisa join nggak, Kak masih bisa join nggak gitu. Nah sebenarnya tuh bisa, cuma kan ini kan waktunya udah mepet banget ya. Sayang juga buat teman-teman semuanya, sehingga untuk yang hari ini ketinggalan nanti akan diinfokan untuk video rekamannya gitu kan, dan untuk yang hari ini belum bisa join untuk bisa bergabung di sesi yang kedua gitu. Jadi diarahkan untuk yang kedua karena nanti biar nanti yang kedua itu nggak ketinggalan-ketinggalan banget, nanti disarankan untuk nonton video kita rekaman yang versi hari ini dulu gitu. Karena tadi juga udah banyak banget pertanyaan yang mana itu bisa menjadi bridging untuk kita bisa ke pembahasan yang lebih dalam di sesi yang kedua. Begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi thank you banget. Thank you banget untuk semuanya yang udah bertanya, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang kelewatan, itu maaf banget. Bukan maksud kita untuk sengaja melewatkan, tapi mungkin emang pertanyaannya itu lebih baik untuk dibahas di sesi berikutnya. Jadi lebih lebih kebayang gitu loh. Jadi nggak kita bisa lebih fokus lagi gitu. Karena hari ini kita akan mempelajari awalnya dulu, kita mengenalkan terlebih dahulu, dan tadi yang sempat disebutin tentang basic-basicnya dulu. Nanti untuk deep-nya itu akan kita bahas besok di tanggal 7, besok lusa gitu. Jadi harap bersabar, harap menunggu, dan jangan lupa untuk bergabung kembali di tanggal 7 gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan udah, terus juga, oh iya, jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram. Jadi ini untuk teman-teman selalu update informasi terkini seputar Everpro dan segala macam detailnya ya. Kalau misalnya teman-teman lagi gabut gitu kan, kayak pengen nanya sesuatu terkait dengan digital marketing atau terkait dengan aktivitas berjualan online gitu kan, biar ada diskusinya, boleh langsung cus ke rumah aku, yaitu di Telegram Group. Nanti akan ketemu aku lagi di sana. Jadi buat teman-teman semuanya langsung aja join di Telegram komunitas belajar Expert Pro. Jadi langsung join aja, klik link yang udah di-share sama Kak Iren. Jadi itu adalah link untuk teman-teman bisa bergabung di Telegram Everflow, yang mana di sana teman-teman bisa menanyakan apapun terkait dengan aktivitas berjualan online maupun terkait dengan Everpro. Gitu akan dibahas, semua diskusi akan ada di sana gitu. Jadi langsung klik sekarang, langsung join dulu gitu kan, sebelum nanti ketiduran gitu kan, langsung join sekarang aja, tinggal klik doang gitu. Nanti akan ketemu aku lagi di sana. Nah, oke. Sebelum kita akhiri semua ini, sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, di sini ada empat page. Jadi silakan open cam dulu buat teman-teman, kita berfoto bersama, boleh? Boleh kita berfoto bersama. Kita boleh berfoto bersama dulu gitu kan. Nampang kapan lagi kita bisa kelihatan gitu kan? Langsung on cam, nanti akan dibantu Q sama tim Everpro yang saat ini bertugas ya. Dan yang tadi udah minta materi bisa didapatkan setelah mengisi form. Jadi kita open cam dulu, jangan lupa untuk isi formulirnya. Nanti teman-teman akan dapetin materi kita pada hari ini. Materi PPT ya maksudnya ya. Yang tadi pengen nanyain PPT-nya tadi gimana, nanti langsung isi form aja. Tapi sebelumnya kita berfoto bersama. Ada Maman di situ. Oke, boleh berfoto bersama terlebih dahulu. Pose terbaiknya untuk yang pertama mungkin boleh bersama, peace dulu boleh, tangannya gini dulu untuk foto yang pertama. Oke, aku hitung mundur ya. Boleh. 3, 2, 1. Oke, untuk yang kedua boleh gini dulu foto yang kedua yuk. Foto yang kedua, Aku hitung mundur. yang kedua. Oh, ini ada ya. Tunggu sebentar katanya, bentar ya. Yang jari tengahnya keluar jangan ya. Yang jari tengah jangan dikeluarin ya. Nanti kita dicekal sama KPI ya, nggak boleh. Oke, terus yang ketiga, kan ini ada 4 baris. Yang ketiga boleh gini ditaruh pipi semuanya. Boleh. Yang ketiga kita foto bareng gini ya. Semuanya gini. Oke, bagus. 3, Oke. 2, 1. Oke. Ada lagi? Ada ide pose layak lagi nggak? Kurang satu lagi nih kita. Satu lagi. Ada ide nggak? Ada ide nggak? Oh gitu, boleh Mas Imam ya. Om Imam boleh kita gini katanya. Yang gede katanya, kayak gini mah kecil, yang gede gitu. Boleh semuanya yuk. Ya, boleh semuanya yuk kita berfoto bersama. Kok aku nggak kelihatan gini udah kedekatan. 3, 2,
Satu. Oke. Oke, selesai sudah hari ini. Thank you banget buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk segala macam link tadi yang ada di kolom chat, dicek-cek dulu, diisi formulirnya bagi yang pengen dapat PPT-nya. Daripada nanti keluar dulu ketiduran, nanti nanya link. Jadi sekarang aja diisi dulu, aku tungguin nggak apa-apa. At least udah diklik dulu lah linknya gitu kan. Nanti isinya boleh lah nanti setelah kita keluar dari sini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Pokoknya thank you banget dan tidak terasa kita sudah di akhir acara ya buat teman-teman semuanya. Pesanku cuma satu, jangan lupa untuk kita ikutan di sesi kedua, yaitu di tanggal 7 besok. Jangan sampai ketinggalan, karena hari ini juga cukup banyak yang ketinggalan ya. Ternyata masih bisa join nggak, masih bisa join nggak. Kan tadi kan udah dilihat sendiri, telat 5 menit aja udah ketinggalan banyak gitu kan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan hari ini tadi yang minta materi jangan lupa diisi linknya. Bagi yang ingin bergabung di grup Telegram, jangan lupa untuk bergabung ya, karena itu bisa untuk teman-teman lebih apa ya, sehari-hari bisa lebih menambah ilmunya teman-teman untuk bisa ngobrol di sana. Nanti ada aku juga di sana. Dan sekali lagi thank you banget untuk Mas Dani. Thank you banget. Dan pastinya nanti akan ketemu lagi ya kita ya, di tanggal 7 ya. Kita akan masih ketemu lagi ya Mas Dani ya. Kita akan Iya, ketemu masih akan lagi. ketemu lagi. Oke, siap. Dan thank you banget untuk teman-teman Everpro semuanya. Boleh minta tepuk tangannya? Itu yang masih on camera kelihatan tuh yang tepuk tangan. Dari pokoknya thank you banget udah bergabung dengan kita di sini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat. Kalau misalnya mau diupdate boleh @everpro_id ya di Instagram. Jadi kalau misalnya mau diupdate hari ini boleh banget. Nanti di repost. Kalau mau di tag di aku juga boleh DM atau di tag di Mas Dani. Apa Instagramnya Mas? Apa semua Boleh. yang ya apa semua yang ada di sini pokoknya thank you banget dan mohon maaf apabila ada beberapa hal yang tadi kesalahan teknis dan sebagainya. Semoga kedepannya kita bisa menyajikan informasi dan menyajikan ruang belajar yang lebih lancar untuk teman-teman semuanya dan pastinya lebih berguna juga. Oke, akhir kata di sini aku Bondan bersama dengan Mas Dani bersama dengan tim Everpro pamit ya. Kita bertemu lagi besok tanggal 7. Sampai jumpa, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke. Ini yang masih stay ini kita nggak ada apa-apa lagi. Kenapa nungguin apa? Thank you ya, thank you. Boleh lo open mic yang pengen say thank you atau say goodbye? Thank you Mas Dani, Mas Bondan. Thank you guys. Thank you semua. Oke, Thank you terima kasih Bondan, thank you semuanya. Mas Dani, Iya, Mas Iren, Bondan, Maman Mas dan Dani. yang lain. Oh. Thank you. Thank you. Bye.